Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti wa dzurriyyati ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bisa bertemu kembali belajar bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema pokok pada kesempatan ini adalah bersyukur kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adiyati Imam Syafi'i, Allahumma mnun alaina bisifa'il ma'rifati wa hablana tashikhal muamalati fi ma bainana wa bainaka ala sunnati wa rizqna sidqat tawakkuli alaika wa husnal dhani bika wa mnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika maqrunan bidaraini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya adalah sebagian dari doa Imam Syafi'i disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 syarahnya kitab Fathul Mu'in Shahifah 16 sebagai berikut. Di antara doanya Imam Syafi'i adalah, ya Allah, berikanlah kami kanugrahan, yaitu dengan hati yang bersih untuk bisa makrifat kepadamu ya Allah, dan kanugerahkanlah kepada kami yaitu ibadah yang benar di hadapanmu ya Allah. Di antara kami dan di antaramu ya Allah, ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berikanlah rezeki kepada kami yaitu tawakal yang benar kepadamu, dan berikanlah kepada kami yaitu selalu husnudzon, selalu berbaik sangka kepadamu, dan kanukanlah kepada kami sesuatu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepadamu sehingga menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Maka dengan demikian para pemirsa, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua memang harus bisa belajar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita semua memang harus seorang yang selalu meningkatkan ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sampai mengutamakan orang yang alim. Orang yang alim adalah orang yang alim yang mewarisi sebagai orang yang alim atau ulama yang mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah bersabda, manzaro aliman faka'anna mazaroni wa man sofaha aliman faka'anna sofahani wa man jalasa aliman faka'anna jalasani wa man jalasani fid dunya ajlasallahu ma'i yaumal qiyamah fil jannati. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab I'anatul Talibin juz 1 Shahifah 15 syarahnya kitab Fathul Mu'in, siapa yang mendatangi kepada orang yang alim, maka sama halnya ia mendatangi kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bermusafahah atau bersalaman kepada orang yang alim, maka ia adalah salaman kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang duduk bersama dengan orang yang alim, maka ia pun sama dengan duduk kepadaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang duduk kepadaku, orang yang duduk bersamaku di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka ia didudukan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita semua semoga termasuk orang-orang yang cinta kepada ulama, cinta kepada orang yang alim, orang yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita semua termasuk kelak bisa duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Qala Mu'adun, ta'allamu al-ilma fa inna ta'limahu hasanatun wa talabuhu ibadatun wa mudakaratuhu tasbihun wal bakhsu anhu jihadun wa badluhu shadaqatun. Sahabat Mu'ad berkata, belajarlah kamu ilmu agama, karena sesungguhnya mempelajari ilmu agama adalah suatu kebaikan, dan mencari ilmu agama adalah ibadah,
Dan mudzakarah atau mengingat-ingat ilmu agama, belajar ilmu agama adalah dianggap sebagai membaca tasbih subhanallah 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 kepada Allah. Dan membahas ilmu agama adalah jihad, yaitu jihad fisabilillah, dan memasrahkan yaitu sesuatu yang ada pada dirinya untuk belajar adalah termasuk sedekah, termasuk kebaikan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, qala Imam Syafi'i, thalabul ilmi afdalu minan nafilati. Mencari ilmu itu adalah lebih utama dari ibadah sunat. Wa ghadaul qalbi bil ilmi wal hikmati wa hayatuhu bima kama anna ghada'al jasadi at-ta'amu fa innan nasa niyamun fa idza matu intabahu wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allumi wa alaikum bil ilmi qabla ay yurfa'a wa rafu'u mautu ruwatihi. Di dalam kitab Mu'idatul Mukminin, mulakhas kitab Ihya Ulumuddin, Shahifah 9 disebutkan bahwasanya vitaminnya hati adalah dengan ilmu dan dengan hikmah, dan hidupnya hati itu adalah dengan ilmu dan dengan hikmah. Seperti halnya vitaminnya jasad adalah makanan-makanan. Karena sesungguhnya manusia adalah pada tidur. Manusia adalah pada tidur, tidak sadar bahwa ia adalah hidup. Dan apabila kemudian ia mati, maka semuanya itu manusia itu baru menjadi bangun, baru menjadi sadar. Seseorang ia dilahirkan, tidak mungkin ia langsung bisa menjadi orang yang alim, orang yang paham ilmu agama, memahami ilmu agama. Karena sungguhnya ilmu agama itu diraih dengan cara belajar. Maka hendaklah kita semua belajar sebelum ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang diletakkan oleh Allah di hati-hati para ulama, ilmu yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati-hati orang yang hafid Al-Quran, orang yang hafid hadis, ilmu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati orang-orang yang yaitu orang-orang yang fuqaha, orang yang alim ilmu fikih. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. Kita semua orang Islam harus selalu menggali ilmu agama. Karena dengan menggali ilmu agama, maka hati kita diberi cahaya nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku kita adalah perilaku yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa minal asari maruya an Mu'adin anahu qala ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khusyatun qada fil ikhya'i wa fi nusahi al-matbu'ati fa inna fi ta'allumu lillahi khusyatun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah subhanahu wa malaikatahu wa ahla samawatihi wa ardi khatan namlata fi khujriya wa hatal khuta fil bakhri la yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Artinya adalah disebutkan dalam sebuah riwayat yang sumbernya dari Mu'ad bin Jabal bahwasanya Mu'ad berkata, belajarlah kamu semua ilmu agama, karena sungguhnya belajar ilmu agama itu adalah kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Ghazali. Di dalam suatu naskah disebutkan bahwasanya di dalam belajar ilmu agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah dengan belajar ilmu agama kita bisa mendekatkan diri takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat-malaikatnya, kemudian malaikat-malaikat langit, penduduk langit dan penduduk bumi, sehingga di dalam semut, di dalam rumah semutnya, sehingga di dalam di dalam laut, ikan-ikan yang ada di laut, sungguh mereka itu adalah memberi doa selamat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Jadi kalau kita semua sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai guru, apapun profesi kita, jangan lupa kita semua bisa mendidik kepada orang lain, mendidik kepada anak-anak kita, mendidik kepada anak didik kita, peserta didik kita, dan seterusnya.
maka kita semua didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua didoakan oleh para malaikatnya Allah, dan kita semua didoakan oleh orang-orang yang menjadi penduduk langit dan penduduk bumi, hingga semut pun, ikan pun yang ada di laut, semua mendoakan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatullah ala khulafai qabli wa man khulafauka ya Rasulullah. Qala alladzina yuhibbuna sunnati wa yuallimunaha ibadallahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah dicurahkan kepada penggantiku atau khalifahku. Kemudian diucapkan oleh sahabat, mengucapkan, hai Rasulullah, siapa penggantimu hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu orang-orang yang mencintai sunnahku, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak hanya mencintai sunnahku, ia mengajarkan sunnah-sunnahku kepada hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, apabila kita semua bisa menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi apapun namanya, dosen, menjadi apapun namanya, orang tua pun, kita semua harus bisa mendidik kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi orang yang baik, dan kita pun didoakan oleh Allah, para malaikat, dan didoakan kepada penduduk langit dan bumi. Amin Allahumma amin. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, kita mampu bisa membantu membangun masjid, mushola, madrasah, membangun diniyah, membangun apapun namanya, untuk sarana pendidikan, untuk sarana bisa belajar ilmu agama, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk sedekah jariyah. Kita semua ketika kelak meninggal dunia, kita semua mendapat aliran pahala, karena kita semua termasuk orang yang ahli sedekah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua adalah ilmu yang dialap bermanfaatnya. Kita semua memberikan manfaat ilmu, mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, kepada peserta didik kita, anak-anak kita. Maka kita semua termasuk orang yang mengalirkan pahala ketika kita meninggal dunia. Maka amal kita, meskipun kita semua berada di alam kubur, meskipun kita semua sudah meninggal dunia, maka orang-orang yang kita ajarkan dan murid-murid kita yang selalu belajar dan mengajarkan, seterusnya sampai murid-muridnya, maka semuanya pahala tetap kita raih meskipun kita semua adalah berada di alam kubur. Atau yang ketiga adalah yaitu anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Kita semua sangat harus bangga ketika kita semua meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang ahli ilmu agama, anak-anak yang ahli Al-Quran, anak-anak yang memahami ilmu agama. Maka ketika kita semua mempunyai anak yang ilmu agama, itu artinya kita semua punya tinggalan jariyah, yaitu anak soleh. Ketika kita sebagai orang tua meninggal dunia, maka kita pun mendapat bagian pahala apa yang dilakukan oleh anak-anak kita sebagai anak yang soleh, atau murid-murid kita, murid-murid yang soleh, murid-murid yang alim, atau jariyah, kita semua akan bisa mengalir pahalanya meskipun kita semua berada di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Qala al-Hasanu rahimallahu, laulal ulama'u la saran nasu mislal bahaimi, ay annahum bita'limi yukhrijuna nasa min khaddil bahimati ila khaddil insaniyati. Imam Hasan berkata, jika tidak ada ulama, tidak ada orang yang memahami ilmu agama, tidak ada ulama, maka manusia ini seperti hewan-hewan. Karena sungguhnya mereka adalah menjadi manusia karena mereka adalah mau belajar ilmu agama. Dimana dengan belajar ilmu agama, maka dapat mengeluarkan mereka yaitu dari sifat-sifat kehewanan menuju yaitu insaniyah. Ketika kita semua dikatakan manusia, maka kita semua harus bisa belajar ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua bisa keluar dari kegelapan ilmu. Maka apabila kita belajar ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya para ulama, maka itu artinya kita semua termasuk manusia yang sejati-jati manusia yang luar biasa. Amin Allahumma amin. Wa talabul ilmi ibadatun wa mudarasuhu mutasbihun
wal bakhsu anhu jihadun wa ta'limuhu man la ya'lamuhu shadaqatun wa badluhu lil ilmi qurbatun wa huwa ad-dalilu ala dini wal masiru alal ba'sa'i wad dharra'i yarfa'ullahu bil ilmi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa sadatan hudatan yaqtadi bihim adillatan fil khairi yuballighul abda bil ilmi manazilal abradi manazilat darajatil ula wal ilmu imamun wal amalu tabi'uhu. Artinya adalah mencari ilmu agama adalah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar, mudarosah, belajar, mengingatnya kembali ilmu Allah, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dianggap tasbih, membaca tasbih kepada Allah. Dan membahas ilmu agama adalah jihad fisabilillah. Kemudian mengajarkan ilmu agama kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Dan memasrahkan diri kita untuk ilmu adalah sama dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu agama yang sebagai dalil dalam kehidupan, di mana dengan ilmu agama kita semua bisa bersabar atas kondisi yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kaum-kaum, bangsa-bangsa, suku-suku kita semua akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita belajar ilmu agama. Dan Allah menjadikan orang-orang yang memahami ilmu agama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin, sebagai orang yang depan, sebagai pemimpin yang memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang-orang lain dan memberikan yaitu dalil-dalil kebaikan kepada orang lain, yaitu menyampaikan ilmu-ilmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menuju derajat yang paling tinggi, derajat yang paling mulia. Karena ilmu adalah menjadi imam, menjadi petunjuk, dan amal adalah sesuatu yang mengikuti ilmu. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita semua meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Amal, ilmu, amal, ibadah. Kemudian kita tingkatkan lebih baik agar kita semua telah menjadi orang-orang, agar kita semua termasuk orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.